Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Engkau Allah yang terus menyertai kami sampai sejauh ini. Kami percaya kami ada di tempat ini semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman yang akan kami dengar. Dan Tuhan juga melawat setiap hati kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya bersama kita berkata amin. Selamat sore semuanya. Sore. Wow, luar biasa. Kasih tahu kiri kanannya, bilang sore hari ini kamu luar biasa. Ya. Nah, teman-teman Pro-M yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu God Plan. Ya, artinya rencana Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bro and sis, setiap kita, orang percaya, orang Kristen, kita harus memahami dan mengerti rencana Allah. Amin. Karena kalau kita tidak mengerti dan memahami rencana Allah, kita adalah orang-orang Kristen yang paling malang di dunia ini. Benar? Dan kita akan terjebak dengan rencana-rencana yang ada di sekeliling kita, keinginan-keinginan manusia kita, dan akhirnya kita berputar-putar di sana, dan akhirnya kita mengalami kejenuhan, kita mengalami stuck, mentok, dan akhirnya bergulir dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, hanya berputar-putar di sana. Tapi saya percaya sore hari ini lewat tema yang akan kita pelajari bersama, kita menemukan hal yang penting yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, jangan jangan terjebak dengan rencana-rencana manusia. Ya. Setuju ya, rencana manusia itu terbatas, amin. Tapi rencana Tuhan tidak terbatas. Nah, kita akan sama-sama baca ayatnya. Di Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kita baca dengan bersuara 3, 2, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Wow, ya. Jadi firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Dia berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Seperti tingginya apa? Tingginya langit dari bumi. Saya tanya kepada bro and sis, bisa gak kita mengetahui rancangan Allah? Gak akan bisa. Kenapa? Karena Allah sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia diciptakan Allah sudah ada. Dan pemikiran Allah itu sudah ada sejak kekekalan. Kekekalan itu dari awalnya jadi dunia ini dan sampai akhir dunia ini Allah sudah ada. Nah, kita baru lahir, baru usia berapa tahun di muka bumi ini. Tapi kabar baik buat kita sore hari ini kita dapat mengetahui rancangan Allah. Amin. Teman-teman percaya nggak dapat mengetahui rancangan Allah? Coba tanya kiri kanannya, percaya nggak kamu dapat mengetahui rancangan Allah? Iya, kita dapat mengetahui rancangan Allah. Kenapa? Karena Kristus sudah mati buat kita, amin. Karena Yesus sudah bangkit buat kita, memberikan kita akses, memberikan kita jalan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya orang yang percaya Yesus, hanya orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dapat mengetahui rencana Allah. Bilang kiri kanannya, itu kamu. Amin.
Kita dapat mengetahui rencana Allah lewat siapa? Lewat Yesus. Rencana Allah tidak dapat diketahui dengan kepintaran manusia, dengan canggihnya teknologi, dengan kecantikanmu, dengan kegantenganmu, dengan kekayaanmu. Kita tidak dapat mengetahui rancangan Allah. Hanya lewat Kristus, percaya Yesus, kita dapat mengetahui rencana Allah. Nah, untuk itu, kabar baik buat kita di tempat ini. Kita ini adalah orang-orang yang percaya Yesus. Saudara dan saya, bro and sis, adalah orang-orang yang percaya Yesus. Kalau kita tidak mengerti rancangan Allah, itu keterlaluan. Amin. Harusnya kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita dapat mengetahui rancangan Allah. Dan kalau kita mengetahui rancangan Allah, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan gairah. Adalah hidup yang penuh dengan dinamis. Adalah hidup yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Hidup kita di dunia ini adalah hidup yang tidak berputar-putar kepada keinginan-keinginan manusia. Kenapa? Karena keinginan-keinginan manusia ini menjenuhkan. Benar apa betul? Sama aja ya. Kenapa saya bilang keinginan-keinginan manusia ini menjenuhkan? Karena keinginan-keinginan manusia itu sering berubah-berubah. Ya, teman-teman pernah mengalami, bro and sis? Ya, ada temanmu inginnya begini. Ketika engkau mengikuti dia, tiba-tiba bisa berubah enggak? Bisa. Bahkan mungkin orang tuamu, bosmu, atasanmu. Dia banyak sekali keinginan. Dan ketika engkau mengikuti keinginannya, dan keinginannya sudah terpenuhi, tidak ada rasa puas di sana. Ya, dia akan selalu menuntut. Kenapa? Karena keinginan manusia itu suka berubah-berubah. Kasih tahu kiri kanannya. Kamu suka berubah-berubah enggak? Benar. Karena keinginan manusia itu suka berubah-berubah. Tetapi keinginan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu hanya kita temukan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Di dalam Kristus yang kita percaya. Yang sudah memberikan kita keselamatan. Pertanyaannya buat kita semua. Bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan? Nah ini. Sebagai orang Kristen, sebagai pengusaha Kristen, sebagai pekerja Kristen, karyawan Kristen, kita harus mengetahui rancangan Allah yang ada di dalam pekerjaanmu, rancangan Allah yang ada di dalam bisnis usahamu, rancangan Allah yang ada di dalam pelayananmu, rancangan Allah yang ada di dalam keluargamu. Kita harus mengetahui, sehingga kita tidak mengalami yang namanya boring, sehingga kita tidak mengalami yang namanya hampa. Ya, sehingga kita tidak mengalami yang namanya jenuh dan lain sebagainya. Karena tanpa kita mengetahui rancangan Tuhan, apa yang akan kita kerjakan itu seperti hampa. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Dalam membangun hubungan, kalau kita tidak mengetahui rancangan Allah di dalam hubungan kita dengan pasangan kita akan terasa hampa. Baik di dalam keluarga, kalau kita tidak mengetahui rancangan Allah di dalam keluarga, itu akan terasa hampa. Baik di dalam pribadimu, kalau engkau tidak mengetahui rancangan apa yang ada di dalam pribadimu, kau akan bosan dengan hidup ini. Amin. Tapi saya percaya, sore hari ini kita adalah orang-orang yang mengetahui rancangan Allah. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, kamu akan mengetahui rancangan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bro and sis, kalau kita mengetahui rancangan Allah, wow, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang powerful, orang-orang yang maksimal di dalam bekerja, di dalam pribadi kita akan menjadi orang yang bergairah. Bergairah bukan karena kita dapat berkat, bergairah bukan karena kita banyak uang, bukan. Tapi kita mengetahui rancangan Allah di dalam diri kita. Katakan amin. Nah, yang pertama adalah miliki pikiran Kristus. Amin. Kenapa?
Hanya orang-orang yang memiliki pikiran Kristus yang mengetahui rancangan Allah. Mari kita baca ayatnya. Di 1 Korintus 2 ayat 16 berkata apa? 3, 2, ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya tanya kepada Bro and Sis, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Orang kaya di mana yang mengetahui pikiran Tuhan? Ada? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui pikiran Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi apa? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hanya saudara dan saya yang memiliki pikiran Kristus, yang akan memahami rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Pikiran Kristus itu adalah pikiran di mana kita terkoneksi dengan apa yang Tuhan mau. Pikiran yang terkoneksi dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanmu, di dalam pribadimu, di dalam usahamu, di dalam bisnismu, di dalam engkau melakukan pekerjaan. Nah, untuk kita memiliki pikiran Kristus yang pertama, saudara harus menyadari, kita harus menyadari bahwa Kristus itu sudah ada di dalam kita. Amin. Percaya enggak kalau Kristus ada di dalam dirimu? Kalau teman-teman percaya, Bro and Sis percaya bahwa Yesus ada di dalam dirimu, engkau akan berjalan bersama Dia. Engkau akan mengalami pikiran-pikiran Kristus. Kenapa? Karena Yesus yang ada di dalam dirimu, Dia adalah pribadi. Amin. Pribadi yang selalu berdiskusi dengan engkau, yang selalu mau berbicara dengan engkau. Pribadi yang mau memberikan pikirannya kepadamu. Ketika engkau ada di dalam pekerjaan, ketika engkau ada di dalam bisnis usahamu, Tuhan mau kasih tahu, apa yang sedang engkau kerjakan itu salah, kalau itu salah. Apa yang engkau kerjakan itu benar, kalau itu benar. Pikiran Kristus itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita percaya Dia sebagai pribadi yang hidup. Saudara, kita harus menyadari bahwa Yesus itu hidup di dalam kita. Dia bukan Allah yang mati, Dia adalah Allah yang hidup. Kalau Dia adalah Allah yang hidup, Dia mau ada di dalam pikiranmu. Amin. Seberapa sering kita mengalami hal-hal yang kadangkala merugikan diri kita sendiri, kadangkala merugikan orang lain. Kadangkala ketika kita melakukan pekerjaan, kita seakan-akan kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita. Padahal Tuhan di dalam pikiran kita, Tuhan sangat jelas mengarahkan kita, menuntun kita, mengguidance kita, membawa kita untuk kita mengerti rancangan-rancangannya. Pernah baca kita kisah tentang Yusuf? Pernah? Ketika Yusuf menceritakan apa yang dia mimpikan. Ketika Yusuf mengimajinasikan apa yang dia mimpikan. Dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dia akan disembah oleh saudara-saudaranya. Dan dia percaya mimpinya itu datang dari Tuhan. Dan ketika dia mengalami hal yang demikian, dia mulai bercerita. Wow, dengan percaya diri dia bercerita. Bahwa dia melihat saudara-saudaranya itu sujud menyembah dia. Tapi bagi saudara-saudaranya itu suatu penghinaan besar. Kenapa? Karena Yusuf adalah yang paling kecil, yang paling bungsu di antara 12 bersaudara. Dan dia berkata mereka akan sujud menyembah dia. Saudara, kalau saudara mengalami pikiran Tuhan, pikiran Kristus, saudara harusnya berkata, yes Tuhan, saya percaya.
Yes Tuhan, saya akan lakukan itu. Apa saja yang Tuhan sedang nyatakan di dalam pikiranmu, karena Dia adalah Allah yang hidup. Ketika engkau ada di dalam pekerjaan, ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk mengambil keputusan, dan Tuhan berkata-kata dengan suatu intuisi di dalam pikiranmu, dan Dia berkata, cukup engkau berdiam diri. Taat saja saudara. Cukup engkau mengikuti alur pekerjaan ini. Lakukan saja. Karena Tuhan sedang menuntun engkau dengan rancangan-rancangan Allah yang besar. Amin. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bro and sis, rencanamu mungkin engkau lihat sangat baik. Tetapi rancanganmu, ketika engkau mengikuti rancanganmu dengan keinginan-keinginan manusia, itu justru kecenderungannya membuat engkau mentok. Padahal engkau sudah planning. Dari A sampai Z, engkau sudah planning. Dan engkau sudah buat sistemnya, sudah bagus banget. Tapi ketika dalam proses perjalanan, engkau banyak menghadapi tantangan. Engkau dapat banyak menghadapi masalah. Kenapa? Karena rancangan-rancangan manusia itu sangat terbatas. Rancangan manusia itu sangat minim, bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tetapi rancangan Tuhan, kelihatannya harus melewati perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberikan engkau sesuatu yang lebih dari apa yang engkau pikirkan, lebih dari apa yang engkau doakan, lebih dari apa yang engkau harapkan, dan itu Tuhan sediakan bagimu. Tidak ada yang bisa mengetahui kehidupan Yusuf lewat apa yang Tuhan kasih kepada dia. Padahal apa yang dilalui oleh Yusuf, dia harus dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Dan dia dijual menjadi budak di Mesir. Sampai di Mesir dia harus dipenjara. Secara manusia dia bisa menjadi orang nomor 2 enggak? Secara kacamata manusia enggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang engkau rindukan hari-hari ini? Milikilah pikiran Kristus. Artinya engkau percaya bahwa di dalam dirimu ada Kristus. Dan apa yang sedang engkau harapkan di masa yang akan datang, percayalah Tuhan akan menyediakan itu. Amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan akan menyediakan itu. Percaya saudara, kalau ada pikiran Kristus di dalam kita, Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita ini hanya bisa melihat 1 jam ke depan. Benar? 1 jam ke depan. Oh, saya nanti pulang dari tempat ini akan ke sana. Tapi Tuhan melihat hidupmu bukan cuma 1 jam ke depan, tetapi sampai kepada kekekalan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya miliki pikiran Kristus. Gak ada cara lain untuk kita mengetahui rancangan Allah. Hanya memiliki pikiran Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bro and sis, mari hari ini miliki pikiran Kristus. Karena Dia ada di dalam dirimu. Tuhan ada di dalam dirimu. Yang kedua kita harus memiliki perasaan Kristus. Ya, tadi pikiran, sekarang perasaan. Mari kita baca ayatnya di Filipi 2 ayat 5. 3, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan berbicara
di mana kita merasakan segala situasi yang ada di sekeliling kita. Lewat apa, saudara? Lewat indera. Ada berapa indera manusia? Ya, indera penglihatan, mendengar, penciuman, perasa, apa lagi? Sentuhan ya, sentuhan. Ketika engkau mendengar berita negatif bahwa engkau akan dipecat, apa yang engkau rasakan? Sedih, benar? Saya mau kerja di mana setelah ini? Ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran di sana. Ketika engkau melihat di dompetmu hanya 5.000, ya, di tabunganmu gak ada, kosong gitu. Engkau akan merasakan apa? Orang yang paling miskin di dunia ini? Bisa jadi. Mungkin engkau akan merasakan, Tuhan, saya gak bisa buat apa-apa. Karena perasaanmu membuat engkau seperti itu, benar? Ketika engkau apa namanya ya? Kan ada indera apa namanya? Pencium. Ya. Setiap hari mungkin yang engkau aromanya engkau cium cuman Indomie sama telur. Indomie telur ceplok, telur rebus ya, atau Indomie rebus gitu. Tuhan, setiap hari ini yang saya makan. Apa yang engkau rasakan? Sedih? Mungkin engkau rasakan, kapan ya saya bisa makan steak gitu ya. Soalnya tadi istri saya bilang kapan ya bisa makan steak. Nanti kita buat di rumah sayang. Bro and sis, perasaan-perasaan ini adalah perasaan yang bukan datang dari Kristus. Benar? Benar apa betul? Ya benar apa betul sama ya. Perasaan, apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, apa yang engkau cium, apa yang engkau raba hari-hari ini. Mungkin tas yang ada di sampingmu itu ketika engkau raba, ini kulitnya bukan branded gitu ya. Beda gitu. Dan engkau membuat apa ya, ketika engkau membawa tas itu mungkin nggak pede gitu karena bukan branded. Nah itulah yang engkau rasakan. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita sore hari ini, kita harus memiliki perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu adalah perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang itu yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perasaan Kristus bukan hanya berbicara tentang kondisi dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Perasaan Kristus berbicara tentang kehendak-kehendak Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Karena ketika Yesus ada di dunia ini, dia tidak terpengaruh dengan segala hal yang datang dari dunia ini. Dan perasaan Kristus adalah perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan dia. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang buta, yang lumpuh, yang tuli. Secara fisik dan secara rohani. Perasaan inilah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bukan perasaan yang datang dari dunia ini. Ya, saudara pernah naik mobil baru? Pernah? Pernah ya? Ya, walaupun memang mobilnya mungkin bukan milik saudara, milik orang lain. Tapi ketika engkau duduk di mobil baru ini, apa yang engkau rasakan?
cium ya aroma jok baru itu kan, wow keren mobilnya ya. Ya seakan-akan itu membuat kita itu bangga gitu, walaupun bukan mobil kita. Tapi dengar baik, itu hanya perasaan semu, perasaan yang sementara. Kenapa? Karena mobil itu juga nanti akan bau apek. Ya. Tapi yang Tuhan rindukan, ada perasaan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan di dalam hidupmu. Di mana engkau mulai mengalami perasaan Kristus. Mulai melihat ada jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka buta rohani, mereka lumpuh rohani. Mereka tidak punya tujuan hidup. Itu yang Tuhan rindukan untuk kita alami. Bukan perasaan-perasaan yang datang dari dunia ini. Yang selalu menuntut yang bagus, yang baik. Dengan hal-hal yang sementara. Tapi Kristus rindukan ada belas kasihan, ada perasaannya. Ya, di mana kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus menceritakan nama Yesus di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita kepada teman-teman kita. Ini yang Tuhan rindukan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami rancangan Tuhan di dunia yang sekarang ini. Kalau rancangan manusia ya seperti tadi. Kita pegang handphone baru, ya kan? Berasa baru kan handphonenya kan? Orang kalau pegang handphone baru jalannya beda nggak? Beda, ya kan? Handphonenya diginiin terus. Oh enggak, bisa jadi ya. Tapi kalau sudah lama disimpan. Beda. Jadi bukan itu yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan rindukan adalah kita menjadi pribadi yang mau menjadi berkat. Di mana kita penuh dengan belas kasihan Allah. Itulah perasaan Tuhan. Perasaan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bro and sis, kalau kita memiliki perasaan Tuhan, akhirnya kita terbebas dari segala keinginan-keinginan dunia ini. Akhirnya kita tidak lagi berfokus lagi kepada keinginan-keinginan dunia ini. Walaupun memang kita membutuhkan itu. Tapi percayalah, kalau saudara dan saya, bro and sis, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, semua yang ada di dunia ini akan ditambahkan kepada kita. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi perkara-perkara yang sementara ini bukan menjadi fokusmu, bukan menjadi konsentrasimu, tetapi Kristuslah yang menjadi konsentrasi kita. Sehingga perkara-perkara yang sementara ini akan mengikuti engkau. Amin. Tuhan yang akan memerintahkan berkat itu datang. Tuhan yang akan memerintahkan tulang rusuk kepada kita. Amin. Tuhan yang memerintahkan pasangan hidup kepada kita untuk datang. Berkat jasmani itu akan mengikuti. Kalau kita konsentrasi kepada hal-hal yang rohani, karena itu yang esensi di dalam hidup kita. Itulah pikiran dan perasaan Kristus, ya. Kasih tahu kiri kanannya. Ayo, ada perasaan Kristus di dalam hidupmu. Ada perasaan Kristus yang luar biasa. Yang ketiga, untuk kita mengalami rancangan Allah, segala perkataan dan tindakan lakukanlah untuk siapa? Untuk nama Yesus. Kita baca Kolose 3 ayat 17. 3-2 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Lakukanlah segala pekerjaanmu, segala perbuatan-perbuatanmu, perkataanmu, lakukanlah di dalam nama Yesus. Kenapa kita harus melakukan di dalam nama Yesus? Karena di dalam nama Yesus tidak ada kecurangan, katakan amin. Di dalam nama Yesus tidak ada kebohongan, amin. Adakah orang melakukannya demi nama Yesus?
melakukan sebuah kebohongan demi nama Yesus, aku berbohong hari ini. Ada? Ada? Demi nama Yesus, aku mencuri. Ada? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ketika kita melakukan segala perkataan kita dan perbuatan kita, kita terbebas dari segala tipu daya dunia ini, segala tipu daya dosa, segala tipu daya iblis. Kita terbebas. Karena melakukan demi nama Yesus enggak ada kebohongan, amin. Enggak ada korupsi di sana. Enggak ada. Kenapa? Karena nama Yesus akan membuat kita menang. Nama Yesus akan membuat kita tetap rendah hati. Banyak hari-hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen melakukan segala perkataan dan perbuatannya bukan untuk nama Yesus, tapi untuk namanya sendiri. Akhirnya apa? Kalau dia mengalami berkat secara jasmani dan dia yang melakukannya demi namanya, dia akan bermegah. Dia akan menyombongkan diri dan dia akan berkata, siapa dong? Siapa dulu? Ya. Tapi saya percaya bro and sis, tempat ini tidak seperti itu. Tanya kiri kanannya. Kalau kamu dikasih berkat jasmani seperti itu enggak kira-kira? Enggak ya? Atau kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan atasan kita. Kita tidak menyalahkan rekan kerja kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar lewat apa yang terjadi. Seperti Yusuf. Dia tidak pernah menyalahkan abang-abangnya, koko-kokonya waktu dibuang di sumur. Waktu dia dijual, dia tidak pernah menyalahkan mereka. Karena dia tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan di dalam hidupnya, amin. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Orang yang melakukan segala perkataan dan perbuatan di dalam nama Yesus, dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dia tidak berfokus kepada dirinya, kepada orang lain, tapi dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dan dia tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Karena dia memiliki Tuhan yang dahsyat. Nah, bro and sis, lakukanlah segala perkataanmu, perbuatanmu demi nama Yesus. Bilang kiri kanannya, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur, amin, kepada Dia, pada Allah Bapa kita. Nah, bro and sis yang dikasih oleh Tuhan, terakhir dari saya, kita baca bersama-sama. Rencana Tuhan di bawah kolong langit hanya menyatakan satu pribadi, yaitu siapa? Yesus. Jadi apa yang engkau kerjakan hari-hari ini? Rancangan Allah adalah menjadikan setiap kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita hanya menyatakan pribadi Kristus. Akhirnya kita akan seperti Rasul Paulus yang berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Artinya begini, Rasul Paulus berkata-kata bukan dari dirinya lagi, tetapi dari Allah yang ada di dalam dirinya, dari Kristus yang ada di dalam dirinya. Rasul Paulus melangkah berjalan, bukan dia lagi yang berjalan, tetapi siapa yang berjalan? Pribadi Yesus yang ada di dalam dirinya, amin. Rasul Paulus melayani orang, bukan dia lagi yang melayani, tetapi Yesus yang ada di dalam dirinya, memakai pribadinya untuk melayani. Itu akan terjadi di dalam hidupmu, amin. Di dalam pekerjaannya. Bukan engkau lagi yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam engkau. Dan Rasul Paulus katakan begini, biarlah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar. Bilang kiri kanannya, kamu mau semakin besar apa Kristus yang semakin besar? Ya, kita sepakat, harusnya Kristus yang semakin besar.
semakin viral di dalam hidup kita. Semakin prioritas di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis usaha kita. Di mana saja kita berada, Kristus semakin besar. Kalau Yesus semakin besar di dalam diri kita, adakah ketakutan? Enggak ada. Adakah kekhawatiran? Enggak ada. Karena Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Rancangan Allah di dalam hidupmu adalah menyatakan pribadi Kristus. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Amin.